Bumi diperkirakan memiliki sekitar 8,2 juta spesies yang hidup di atas permukaannya. Dan hanya sekitar 2 juta spesies yang sudah berhasil dideskripsikan oleh para ilmuwan. Namun, dengan terus bertambahnya waktu, spesies-spesies baru akan terus ditemukan. Upaya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan spesies baru tersebut terus berlanjut. Tapi, sebagian besar keanekaragaman hayati berada di tempat yang sulit untuk dijangkau oleh manusia, terutama di lautan dalam dan hutan hujan, serta dunia mikroba yang masih belum diketahui secara pasti, dan diyakini masih menyimpan miliaran spesies mikroba yang belum diketahui secara menyeluruh. Tapi tahukah kalian, jika spesies makhluk saat ini hanyalah 1% dari total keseluruhan spesies yang dulu pernah ada di bumi, sedangkan 99% makhluk lainnya diperkirakan punah pada jutaan tahun yang lalu. Namun jumlah pastinya sulit dihitung karena keterbatasan fosil, terutama untuk makhluk bertubuh lunak yang akan sangat-sangat sulit untuk ditemukan. Karena mereka tidak mengalami fosilisasi seperti spesies makhluk bertulang keras lainnya. Akibat dari kepunahan tersebut tentunya didalangi oleh bencana alam yang terlalu ekstrim, yang mengakibatkan hampir 99% makhluk purba musnah dari muka bumi, dan hanya menyisakan segelintir makhluk yang kita lihat sekarang. Kepunahan juga bisa disebut dengan extinction, yang artinya hilangnya seluruh anggota suatu spesies dari muka bumi, sehingga tak ada lagi individu yang tersisa yang dapat bereproduksi dan melanjutkan spesies baru lagi. Kepunahan ini bisa terjadi secara alami atau juga akibat dari ulah manusia sendiri, seperti perusakan habitat, perubahan iklim, atau eksploitasi yang berlebihan, yang mungkin saat ini sudah banyak kalian lihat dari mata kalian sendiri, yang tentunya akan menguntungkan bagi segelintir oknum saja, dan dampaknya tentu saja akan berakibat fatal bagi keragaman hayati dan bahkan keberlangsungan hidup manusia. Contohnya seperti bencana alam yang tepat disaksikan oleh jutaan pasang mata saat ini, yang tentunya yang menerima dampak besarnya adalah ribuan manusia dan ratusan spesies alami hutan. Sebelum lanjut ke dalam videonya, alangkah baiknya kita mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak musibah di luar sana, agar mereka bisa hidup layak dan selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Amin. Bumi memang banyak menyediakan segala yang dibutuhkan oleh penghuninya, dan bumi juga dapat memberikan tempat yang nyaman untuk dihuni. Segala kebutuhan pokok memang sudah disediakan lengkap oleh alam, namun alam juga yang kadang memusnahkan makhluk di dalamnya, mulai dari faktor pemusnahan alami ataupun akibat oleh perbuatan makhluknya sendiri. Dari jutaan tahun yang lalu, bumi memang sudah banyak mengalami tragedi yang hampir memusnahkan seluruh makhluk hidup di dalamnya, entah itu tumbuhan atau makhluk hidup lainnya. Tercatat ada puluhan bahkan ratusan bencana yang sudah terjadi di bumi kita. Namun hanya ada 5 bencana yang bisa tergolong sangat fatal dan hampir memusnahkan 100% kehidupan di atasnya. Dan dari 5 siklus kepunahan ini, bumi dikatakan semakin dekat dengan kepunahan ke-6. Dan bahkan, para ilmuwan menyebut bencana ke-6 ini akan jauh lebih cepat dibandingkan bencana purba sebelumnya. Tentunya, semuanya dikarenakan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Dan berikut 5 bencana yang pernah hampir memusnahkan seluruh makhluk hidup di muka bumi, yang akan gua rangkum sesingkat mungkin untuk kalian. Dan bencana ini disebut dengan extinction. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini dulu, agar kita sama-sama belajar tentang hal yang seru-seru tentang mempelajari kehidupan zaman purba yang masih seru untuk kita bahas. Bencana besar pertama yang tercatat dalam sejarah bumi adalah kepunahan Permian sekitar 252 juta tahun yang lalu, atau yang disebut juga sebagai The Great Dying. Bencana ini mengarah ke letusan beberapa gunung berapi berskala besar, atau yang bisa disebut dengan Siberian Trap, yang menyebabkan pemanasan global ekstrim, hujan asam di mana-mana, dan kekurangan oksigen di lautan, yang menyebabkan beragam spesies laut tidak bisa bertahan dan musnah secara perlahan, dan menyebabkan kepunahan massal yang berskala besar di daratan ataupun lautan, dan memusnahkan 96% kehidupan laut, dan juga 70% vertebrata darat, menandai akhir era Paleozoikum. Kepunahan kedua terjadi pada zaman Cretaceous, yang terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu, yang disebut dengan KT extinction. Bencana ini disebabkan oleh hantaman asteroid berukuran 12 km yang menghantam bumi dengan kecepatan sekitar 72.000 km per jam, yang mengakibatkan kepunahan massal di muka bumi dengan 70% spesies makhluk di atasnya ikut lenyap. Dan bencana ini juga menyebabkan makhluk seperti Tyrannosaurus, Velociraptor, dan dinosaurus berukuran besar lainnya mengalami kepunahan berskala besar.
Dan bencana ketiga juga turut terjadi pada periode Ordovisian, sekitar 443 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan percaya ada dua gelombang kepunahan besar yang terjadi selama periode Ordovisian ini, yaitu kepunahan disebabkan oleh pendinginan secara global. Dulu, benua besar bernama Gondwana bergerak ke dekat kutub selatan, yang menyebabkan daratan raksasa tersebut mengalami pendinginan yang cukup ekstrim, yang menyebabkan perubahan suhu laut turun secara drastis, dan memusnahkan sekitar 85% spesies laut pada zaman ini. Dan bahkan setelah zaman es ini berakhir, bencana berikutnya juga tak kalah mengerikan, karena setelah es mencair, bumi mengalami pemanasan global yang sangat amat ekstrim. Perubahan cepat ini kembali menghancurkan banyak makhluk laut yang belum beradaptasi. Dan bencana besar selanjutnya disebut dengan kepunahan akhir Devon atau periode Devonian akhir. Kepunahan di periode ini disebabkan oleh perubahan komposisi atmosfer dan lautan secara tiba-tiba, atau bisa juga karena perubahan iklim yang terlalu ekstrim. Dan bencana ini mengakibatkan kepunahan terhadap sekitar 30% spesies, termasuk banyak trilobit dan ikan. Dan kepunahan terakhir berikutnya terjadi pada periode Triasik, yang disebut dengan Jurassic Extinction. Bencana ini diperkirakan terjadi akibat letusan gunung vulkanik yang berlangsung selama ratusan ribu hingga jutaan tahun dan melepaskan lava dalam jumlah yang sangat besar, yang nantinya akan berdampak kepada naiknya suhu secara global, serta asap aerosol menyebabkan gelap berkepanjangan yang menghambat fotosintesis kala itu, yang nantinya akan memusnahkan sekitar 70-75% spesies darat dan lautan, termasuk banyak reptil non-dinosaurus. Dari rentetan bencana skala global yang terjadi di masa lalu, akankah bencana tersebut akan terulang lagi di masa sekarang? Sebuah studi pada Desember 2022 yang diterbitkan dalam Science Advances juga memberikan sebuah pernyataan bahwa planet ini telah memasuki kepunahan massal ke-6 setelah serangkaian kepunahan yang terjadi pada zaman purba. Studi-studi ini menyoroti laju kepunahan spesies saat ini yang dipercepat oleh aktivitas manusia. Beberapa poin penting dari penelitian yang diterbitkan dalam Science Advances dan jurnalnya menyebutkan bahwa penyebab utama kepunahan ke-6 ini akan disebabkan oleh manusia sendiri, tidak seperti kepunahan massal sebelumnya yang disebabkan oleh fenomena alam, misalnya letusan gunung berapi atau tumbukan meteor. Kepunahan massal ke-6 ini sebagian besar didorong oleh aktivitas manusia, termasuk perubahan iklim, perusakan habitat, polusi, dan eksploitasi berlebihan sumber daya alam. Bahkan mereka menyebutkan bahwa saat ini spesies hewan dan tumbuhan punah pada tingkat yang ratusan kali lebih cepat daripada laju latar belakang alami, yang artinya mereka punah bukan karena disebabkan oleh faktor alami. Manusialah yang menyebabkan kepunahan itu sendiri, seperti perburuan liar dan juga penebangan hutan yang berlebihan dan berskala besar. Dan bahkan ribuan populasi spesies vertebrata yang terancam punah telah hilang dalam 1 abad terakhir. Dan penelitian menunjukkan bahwa penurunan populasi ini terjadi secara global. Lalu, apakah dampak yang kemungkinan akan menimpa keberlangsungan hidup manusia? Para ilmuwan menekankan bahwa kepunahan massal ini merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia, karena mengganggu layanan ekonomi penting seperti produksi pangan, air bersih, dan pengendalian hama alami. Bahkan studi-studi lain pada tahun 2015 menyimpulkan tanpa keraguan yang signifikan bahwa kita berada di tengah-tengah peristiwa kepunahan besar ke-6 yang akan jauh lebih cepat terjadi dibandingkan kepunahan-kepunahan pada jutaan tahun yang lalu. Bisa disebut kalau kepunahan ke-6 ini sudah mencapai ujung dari deretan kerusakan alam yang selama berabad-abad dilakukan oleh manusia. Jika kita lihat apa yang terjadi di bumi kita sekarang, memang tidak dapat diragukan lagi bahwa memang benar jika manusialah yang menciptakan siklus kepunahannya sendiri. Alam tidak akan diam saja ketika dirinya terus dirusak oleh manusia. Tanah terus digerus, hutan digunduli, dan bahkan hewan juga jadi sasaran empuk demi kebutuhan pribadi. Dan jika bencana sudah terjadi, alam pun tidak akan mempertanyakan siapa yang pantas untuk dihakimi. Bencana itu akan menyeret semua yang ada di hadapannya, dan hanya akan menyisakan deretan derita yang berkepanjangan.